Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Fakta Data bersama saya, Cakri Miller. Inilah program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data mengupas sentimen agama dalam Pilkada DKI Jakarta, lalu magnet Pilkada Jakarta, serta jumbonya dana kampanye di ibu kota. Sentimen agama seringkali digoreng dalam pentas politik elektoral, tidak terkecuali dalam Pilkada DKI Jakarta yang sudah digelar 15 Februari lalu. Khusus di ibu kota, tensi politik demikian tinggi setelah mencuat dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama akhir September 2016. Apakah sentimen agama masih laku? Tentang pentingnya faktor agama yang dipeluk calon gubernur dan calon wakil gubernur terkonfirmasi dari hasil SIGI Lingkaran Survei Indonesia 5 hingga 11 Januari 2017. Mayoritas responden 71,4% mengatakan faktor agama Cagup-Cawagup penting. Sementara 27,2% responden menegaskan faktor agama Cagup-Cawagup tidak penting. Terlibatnya sentimen agama tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi di Jakarta sejak November 2016 diduga mempengaruhinya. Namun, preferensi pemilih tak hanya dipengaruhi satu faktor. Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Salah satunya adalah debat Cagup-Cawagup yang digelar hingga 3 kali oleh KPU DKI Jakarta. Hasil exit poll yang dilaksanakan Indikator Politik Indonesia pada 15 Februari 2017, mayoritas pemilih menyebut menonton debat Cagup-Cawagup yang disiarkan sejumlah stasiun televisi. Angkanya mencapai 84,5%. Menonton debat Cagup-Cawagup DKI Jakarta ini dinilai membantu warga Jakarta atau pemilih untuk rasional dalam memilih. Sebab di ajang debat itulah gagasan dan program kandidat diadu satu sama lain dalam satu waktu. Kami silakan, paslon 1 silakan kembali ke tempat. Masyarakat kok Waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa ditambah. Mohon, kami mohon sekali lagi tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Paslon 1. Pertanyaannya kemudian, siapa pasangan yang dipilih mereka yang menonton debat Cagup-Cawagup DKI Jakarta? Menurut hasil exit poll Indikator Politik Indonesia, ternyata mayoritas penonton debat itu memilih Ahok Jarot. Jumlahnya mencapai 46,1%. Penonton debat yang menjatuhkan pilihan pada Anies Sandi sebesar 37,9%. Dan yang mencoblos Agus Silvi hanya 11,3%. Masih menurut exit poll lembaga survei yang digawangi Burhanuddin Muhtadi ini, alasan pemilih menjatuhkan pilihan pada Ahok Jarot lagi-lagi karena alasan yang rasional. Yang pertama, sudah ada bukti hasil kerjanya sebanyak 42%. Dan yang kedua, karena Ahok Jarot dinilai berpengalaman di pemerintahan. Bagaimana dengan Anies Sandi? Pasangan yang akan menjadi lawan Ahok Jarot di putaran kedua nanti. Ini dia jawabannya. Menurut exit poll Indikator Politik Indonesia, Anies Sandi dipilih lantaran dinilai pintar sebanyak 18%. Yang kedua, karena alasan kesamaan agama sebanyak 16%. Dan karena alasan ramah sebanyak 12%. Jadi Anies Sandi mendulang suara cukup lumayan dari pemilih yang menganggap kesamaan agama sebagai hal penting. Itu tadi hasil exit poll Indikator Politik Indonesia. Bagaimana dengan hasil exit poll Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC? Mayoritas pemilih mencoblos Ahok Jarot karena programnya dianggap meyakinkan. Angkanya menembus 67,4%. Lalu dinilai paling memperjuangkan rakyat kecil 15,6%. Pilihan keluarga 8,8%, serta kampanye yang paling diingat 5%. Data exit poll ini menurut Direktur Eksekutif SMRC konsisten dengan data berbagai survei sebelum pilkada. Tingkat kepuasan publik kepada petahana di kisaran 70%-an. Bagaimana dengan Anies Sandi?
Pemilih mencobloskan pasangan nomor urut 3 ini pertama karena punya program meyakinkan. Jumlahnya 39%. Yang memilih karena alasan agama sebanyak 20,3%. Pilihan keluarga 11,2%. Lalu karena kampanyenya paling diingat 10%. Dan memperjuangkan rakyat kecil 9%. Pemilih Muslim adalah primadona dalam politik Jakarta. Jumlahnya mencapai 86%. Tak ayal diperebutkan oleh siapapun yang ingin duduk di kursi DKI 1. Dalam Pilkada Jakarta putaran pertama, kemana suara mereka diberikan? 47% di antara pemilih Muslim menetapkan pilihan pada Anies Sandi. Ahok Jarot juga mendulang suara dari pemilih Muslim. Lumayan banyak, mencapai 34%. Sementara Muslim yang mencoblos Agus Silvi 19%. Semua ini menjelaskan apa yang terjadi di putaran pertama. Apakah isu agama akan laku atau tidak laku di putaran kedua nanti? Semuanya ditentukan dinamika politik dan sosial yang akan terjadi dalam 2 bulan mendatang. Hanya satu hal ini layak dicamkan. Selain punya sifat rasional, pemilih Jakarta dikenal gampang berubah-ubah. Inilah swing voters, yaitu kategori pemilih mengambang yang tidak terikat dengan partai politik atau individu. Pilihan politik mereka mudah berubah. Bahkan mereka baru memutuskan pilihan politik di detik-detik terakhir menjelang pencoblosan.